Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan kembali lagi di channel Alin Solution ya guys ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tes RBB BUMN, yang mana pada kesempatan kali ini itu subbagian verbal logic reasoning ya guys ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Soalnya adalah di sebuah festival kuliner terdapat 5 jenis hidangan, yaitu makanan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup, minuman, dan cemilan. Aturannya adalah sebagai berikut. Pertama, itu setiap pengunjung hanya dapat memilih 2 jenis hidangan untuk dinilai. Cemilan hanya dapat dinilai setelah pengunjung menilai makanan pembuka. Minuman tidak dapat dinilai bersamaan dengan cemilan. Hidangan utama dan hidangan penutup selalu disajikan dalam satu paket sehingga harus dinilai bersamaan. Oke, statementnya di sini itu seorang pengunjung memutuskan untuk menilai hidangan utama dan minuman. Pengunjung tersebut melanggar aturan pameran. Dengan pilihannya A, simpulan adalah benar, B, simpulan adalah salah, C, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, silakan teman-teman pause video ini terlebih dahulu teman-teman untuk menjawabnya sendiri soalan ini. Oke, sekarang kita akan menjawab soalan ini bersama-sama. Di sini kita punya statement atau keterangannya. Di sini seorang pengunjung memutuskan untuk menilai hidangan utama dan minuman. Pengunjung tersebut apakah melanggar aturan pameran? Nah, kita bandingkan dengan keterangan pertama. Setiap pengunjung hanya dapat memilih 2 jenis hidangan untuk dinilai. Ini sudah memenuhi ya teman-teman, karena pengunjung ini dia memilih hidangan utama dan minuman. Jadi oke. Cemilan hanya dapat dinilai setelah pengunjung menilai makanan pembuka. Oke, kita simpan dulu. Minuman tidak dapat dinilai bersamaan dengan cemilan. Oke, kita simpan. Hidangan utama dan hidangan penutup selalu disajikan dalam satu paket sehingga harus dinilai bersamaan. Nah, sini kita gunakannya teman-teman statement 4 ini. Mana hidangan utama dan hidangan penutup itu selalu disajikan dalam satu paket sehingga harus dinilai bersamaan. Tetapi di sini seorang pengunjung itu dia menilai hidangan utama dan minuman. Tetapi hidangan utama ini harus dinilai satu paket dengan hidangan penutup. Sehingga pengunjung tersebut melanggar aturan pameran itu adalah benar ya teman-teman. Dia melanggar aturan keempat. Oke, selanjutnya ya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya berikan pembahasan buat teman-teman screenshot apabila teman-teman membutuhkan pembahasan yang lebih jelas. Dan buat teman-teman yang berhasil mengerjakan soalan ini dengan benar, congrats ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Oke, soalan selanjutnya yaitu di sebuah tim basket terdapat 5 pemain utama, yaitu Arya, Bima, Clara, Dino, dan Eka. Peraturan latihan mereka adalah sebagai berikut. Saat pertama, latihan harus dimulai oleh Arya atau Dino. Bima tidak dapat bermain bersamaan dengan Clara. Dino hanya dapat bermain jika Eka juga bermain. Jika Eka bermain, maka Arya harus keluar dari lapangan. Pada sesi latihan terakhir, susunan pemain adalah Arya, Bima, Clara, dan Dino. Susunan pemain tersebut melanggar aturan latihan. Dengan pilihannya A, simpulan adalah benar, B, simpulan adalah salah, C, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke kan teman-teman, pause videonya ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan menjawab soal ini bersama-sama. Oke. Di sini statement yang ingin kita buktikan adalah apabila susunan tersebut melanggar aturan latihan. Nah, susunan pemainnya adalah Arya, Bima, Clara, dan Dino. Nah, kita lihat keterangannya teman-teman. Latihan harus dimulai oleh Arya atau Dino. Ya, ini sudah benar. Latihan dimulai dari Arya. Bima tidak dapat bermain bersamaan dengan Clara. Bima, Clara. Di sini sudah melanggar aturan kedua ya teman-teman, karena Bima itu tidak dapat bermain bersamaan dengan Clara. Sehingga susunan pemain tersebut melanggar aturan latihan itu adalah benar ya teman-teman, karena dia melanggar aturan kedua.
Oke, slide selanjutnya sama seperti sebelumnya teman-teman. Di sini saya berikan slide buat teman-teman screenshot apabila membutuhkan penjelasan yang lebih jelas ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang berhasil mengerjakan soal ini dengan benar, congrats ya teman-teman. Oke, kita ke soal selanjutnya, dimana soal selanjutnya yaitu di sebuah kebun buah, apel yang matang memiliki kulit yang merah mengilap, daging buah yang manis, dan biji yang berwarna coklat gelap. Sebuah apel memiliki kulit merah mengilap dan daging buah yang manis, tetapi bijinya berwarna putih. Apel tersebut tidak matang. Oke, sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Silakan teman-teman pause video ini. Dan setelah video ini teman-teman pause, saya akan menjelaskan bersama-sama itu cara menjawab video ini ya teman-teman. Oke, kita jawab video ini bersama-sama. Mana di sini statement yang ingin kita buktikan yaitu apel tersebut tidak matang. Nah, apel yang matang dia memiliki ciri-ciri yaitu kulit yang merah mengilap, daging buah yang manis, dan biji yang berwarna coklat gelap. Nah, sebuah apel memiliki kulit merah mengilap, oke, ini sama. Dan daging buah yang manis, oke, daging buah manis, tetapi bijinya berwarna putih. Nah, ciri-ciri apel yang matang yaitu bijinya berwarna coklat gelap. Nah, di sini kita memiliki bijinya yang berwarna putih. Nah, apel tersebut tidak matang. Itu adalah benar ya teman-teman, karena dia bijinya ini tidak sesuai. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman, apabila teman-teman membutuhkan penjelasannya lebih jelas, silakan teman-teman screenshot slide ini. Dan buat teman-teman yang berhasil mengerjakan soal ini dengan benar, congrats ya teman-teman. Oke, kita ke soal selanjutnya, di mana sebuah toko elektronik televisi berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri yaitu layar tajam, suara jernih, dan daya tahan tinggi. Di sini kita memiliki sebuah televisi memiliki layar tajam dan suara jernih, tetapi cepat rusak saat digunakan. Statementnya yaitu televisi ini bukan berkualitas tinggi. Oke, silakan teman-teman pause video kali ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini bersama-sama. Mana statement yang ingin kita buktikan itu sebuah televisi memiliki layar tajam dan suara jernih tetapi cepat rusak digunakan. Apakah televisi ini bukan berkualitas tinggi? Nah, kita lihat ciri-ciri televisi berkualitas tinggi, yaitu dia memiliki layar tajam, oke, sudah sama, layar tajam, suara jernih, oke, suara jernih, dan tetapi cepat rusak saat digunakan. Sedangkan ciri-ciri televisi berkualitas tinggi itu dia memiliki daya tahan tinggi, sehingga televisi ini bukan berkualitas tinggi. Itu adalah benar ya teman-teman. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, di sini saya sudah berikan slide mengenai pembahasan pada soal ini. Apabila teman-teman membutuhkannya, silakan screenshot ya teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya yaitu dalam sebuah kompetisi seni, 5 finalis, Anton, Benny, Citra, Dino, dan Evi, dia membuat lukisan bertema alam. Peraturan kompetisi adalah sebagai berikut. Setiap finalis harus membuat lukisan dengan tema yang berbeda. Dino tidak dapat menggunakan warna biru yang sama dengan Benny atau Evi. Anton hanya dapat membuat lukisan berbasis pemandangan gunung. Citra tidak dapat membuat lukisan yang mengandung elemen matahari. Citra memutuskan untuk membuat lukisan hutan hujan, sedangkan Dino melukis laut dengan warna biru yang digunakan oleh Evi. Apakah Dino telah melanggar aturan kompetisi? Oke, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, silakan teman-teman screenshot video ini ya teman-teman dan jawab sendiri. Kemudian setelah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, silakan play kembali ya. Sekarang kita akan menjawab soalan ini bersama-sama. Mana statement yang ingin kita buktikan yaitu apakah Dino telah melanggar aturan kompetisi dengan statement
Citra memutuskan untuk melukiskan hutan hujan, sedangkan Dino melukis laut dengan warna biru yang digunakan oleh Evi. Kita ke keterangan yang pertama, yaitu setiap finalis harus membuat lukisan dengan tema yang berbeda. Oke, Dino tidak dapat menggunakan warna biru yang sama dengan Benny atau Evi. Nah, di sini Dino melukis laut dengan warna biru yang digunakan oleh Evi. Ini sudah melanggar aturan kedua ya teman-teman. Karena aturan kedua itu menyebutkan Dino tidak dapat menggunakan warna biru yang sama dengan Benny atau Evi. Sedangkan di sini Dino dia melukis laut dengan warna biru yang digunakan oleh Evi. Sehingga statement Dino telah melanggar aturan kompetisi itu adalah benar ya teman-teman. Sehingga jawabannya A. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Di sini saya sudah memberikan slide. Apabila teman-teman membutuhkan penjelasan yang lebih jelas ya, silakan teman-teman screenshot. Dan buat teman-teman yang telah berhasil mengerjakan soal ini, itu congrats ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar untuk video kali ini teman-teman berapa yang teman-teman bisa jawab benar dan berapa yang teman-teman salah dalam menjawabnya. Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman, dan bandingkan dengan video sebelumnya berapa sih teman-teman yang bisa jawab benar dan berapa juga yang salah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.